Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Zasilia Tiffany, stambu 083 2019 0062 dari kelas C3 Ekonomi Kelembagaan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kelembagaan. Karakteristik kelembagaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, dinamika kelembagaan. Yang kedua, teori evolusi dan perubahan kelembagaan. Kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai suatu yang harus diikuti dan dipatuhi dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara masyarakat. Adapun pengertian kelembagaan menurut North pada tahun 1990, North membagi kelembagaan menjadi dua. Yang pertama, kelembagaan informal dan kelembagaan formal. Kelembagaan informal adalah kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umum tidak tertulis seperti adat istiadat, tradisi, dan pamali. Kemudian yang kedua, kelembagaan formal. Kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan, perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi dan bisnis. Kemudian perbedaan antara organisasi dengan kelembagaan menurut North pada tahun 1990. Organisasi adalah kumpulan individu yang terikat oleh kesamaan tujuan dan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut untuk kepentingan bersama. Sedangkan lembaga diilustrasikan sebagai serangkaian peraturan yang berlaku dalam setiap pertandingan yang harus ditaati oleh pemain, pelatih maupun stakeholder lainnya. Kemudian dinamika kelembagaan. Kelembagaan atau institusi bersifat dinamis. Keberadaannya dalam suatu komunitas selalu berubah, beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam komunitas tersebut. Kemudian selanjutnya, Oliver Williamson menganalisis perubahan institusi dalam 4 tingkatan, yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada yang pertama level sosial atau masyarakat, yang kedua level kelembagaan formal, yang ketiga level tata kelola, yang keempat level kontinu. Yang pertama, level sosial. Perubahan kelembagaan pada level sosial adalah perubahan yang terjadi pada kelembagaan yang keberadaannya telah menyatu dalam sebuah masyarakat. Yang kedua, level kelembagaan formal. Menurut Williamson pada tahun 2000, kelembagaan formal adalah kelembagaan yang kelahirannya umumnya dirancang secara sengaja. Yang ketiga, level tata kelola. Perubahan kelembagaan yang terjadi pada level tata kelola yaitu serangkaian peraturan dalam sebuah komunitas yang membentuk struktur tata kelola lengkap dengan tata cara penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari rule of the game. Kemudian yang keempat, level kontinu. Level kontinu adalah perubahan yang berlangsung sepanjang waktu mengikuti perubahan insentif ekonomi, harga alokasi sumber daya, dan tenaga kerja. Adapun Profesor Ostrom pada tahun 1990 menggagas 3 level perubahan kelembagaan, yaitu operasional yang berada pada level operational choice, yang kedua level collective choice rule, yang ketiga level constitutional rule. Yang pertama, operational rule adalah aturan main yang berlaku keseharian, yaitu aturan yang ditemukan dalam sebuah komunitas, organisasi, atau kelompok masyarakat mengenai bagaimana interaksi antara anggota komunitas tersebut seharusnya terjadi. Yang kedua, collective choice rule, yaitu aturan mengenai bagaimana operational rule dibuat atau diubah, siapa yang melakukan perubahan, dan kapan perubahan tersebut harus berlangsung. Yang ketiga, constitutional rule. Kelembagaan pada constitutional rule mengatur utamanya mengenai siapa yang berwenang bekerja pada level collective choice dan bagaimana mereka bekerja. Perubahan collective rule dan constitutional rule. Yang kedua, teori perubahan institusi. Yang pertama, lembaga institusi bersifat berubah. Yang kedua, perubahan terjadi pada setiap level. Yang ketiga, tidak ada lembaga yang bersifat permanen. Yang keempat, lembaga akan selalu berubah menuju tatanan kelembagaan yang lebih efisien. Teori-teori perubahan kelembagaan terbagi menjadi dua.
Yang pertama berdasarkan efisiensi ekonomi, yang kedua berdasarkan teori distribusi konflik. Yang pertama berdasarkan efisiensi ekonomi, yaitu teori perubahan kelembagaan berbasis efisiensi ekonomi memiliki 3 arus pemikiran. Yang pertama, Profesor Friedrich Hayek, yaitu perubahan kelembagaan bersifat spontan tidak sengaja namun merupakan hasil dari tindakan yang disengaja. Yang kedua Posner, sebuah kelembagaan atau aturan berubah karena adanya upaya melindungi hak-hak kepemikiran. Yang ketiga Oliver Williamson, lembaga atau aturan yang terus berubah bergerak dinamis sebagai upaya meminimumkan biaya transaksi. Kemudian yang kedua berdasarkan distributional conflict theory. Teori ini didasarkan atas asumsi bahwa setiap aktor adalah sebuah arena atau komunitas yang memiliki perbedaan kepentingan dan kekuatan. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.